Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, di mana korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang bersifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan peran terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana. Harapannya di rumahmu sediakan peralatan jenis ini. Paling kurang kamu bersama keluargamu dapat mengangkatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ringan, misalnya luka ringan saat kamu membantu ibumu di dapur atau kena benda tajam lainnya. Peralatan P3K. Yang pertama, kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Kedua, plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Ketiga, plester obat, yang merupakan digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Yang keempat, kapas, yang digunakan untuk membersihkan luka dan mengoleskan obat. Yang kelima, gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Yang keenam, lampu senter. Lampu senter yang digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau benda lain yang sangat kecil di dalam luka. Obat-obatan P3K. Obat luka ringan. Yang pertama yaitu obat merah atau betadine. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat pada benda tajam. 2. Obat pencuci luka. Yang pertama Ripanol, alkohol 70%, bore water atau larutan borik. Penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian dioleskan obat pada luka. 3. Obat luka bakar. Jenis obat bioplacenton, salep minyak ikan, lidah buaya. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Kegunaannya, potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lender keluar. Oleskan lender lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata sesering mungkin. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang pertama, pendarahan. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka, baik itu luka luar maupun luka dalam badan, harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar, apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena, atau kapiler. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan mancar sesuai dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua, keluarnya cepat, tidak ada pencaran. Pendarahan kapiler warnanya merah tua dan merah muda, tidak cepat dan berdenyut, menyelubungi permukaan luka. 2. Luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak, atau oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka. 1. Luka memar atau kena pukul, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dasar-dasar pertolongan, hentikan pendarahan pada luka. Tinggikan
anggota badan yang terluka. Ulas luka dengan obat. Tutup kasa steril lalu di atasnya diletakkan kapas lalu dibalut perban. Bila luka melebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Misalnya luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya.